Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Unpam dan teman-teman mahasiswa lain yang ada di Santero Indonesia dan dunia. Kita akan coba untuk membahas tentang real analisis risiko negara. Ya. Kita bisa lihat bahwa country risk memasukkan berbagai potensial yang berdampak pada negara dari lingkungannya yang akan berdampak pada arus kas. Laporan tahunan dokumentasi dari perusahaan multinasional terhadap paparan dari risiko negara disaksikan sebagai berikut. Kami memiliki signifikan operasi secara internasional dan merencanakan untuk melanjutkan expanding dan memperluas usaha kami di luar negeri, di mana kami memiliki keterbatasan dari pengalaman operasional, dan ini membuat kami untuk meningkatkan bisnis dan risiko ekonomi yang akan berdampak pada hasil keuangan. Ini akan membuat kami berdampak. Facebook, kami dapat patuh terhadap ekonomi, politik, regulatori, pemerintah, dan berbagai risiko yang lain dari our international operasi. Dari Netflix, perusahaan multinasional secara periodik menghubungkan analisis risiko negara untuk menentukan pemaparan terhadap keberadaan operasi bisnis asing mereka kepada risiko negara. Mereka juga menggabungkan analisis risiko negara di mana atau saat mempertimbangkan menggunakan FDI, ya, Foreign Direct Investment ke negara lain. Manajer keuangan harus mengerti bagaimana mengukur risiko negara dan memasukkan risiko negara terhadap dalam capital budgeting, ya, sehingga akan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi bagaimana nih kita mau tahu bagaimana ininya? Pertama itu kita harus tahu karakteristik risikonya, pertama karakteristik politik. Bagaimanakah sikap konsumen di negara tuan rumah, terus bagaimana aksi tuan rumah, pemerintah tuan rumah, dan bagaimana faktor dari pendanaan ketika kita sudah dapat laba, apakah bisa diinvestasikan, apakah terjadi perang, apakah terjadi ketidakpastian, apakah terjadi efisien birokrasi, apakah terjadi korupsi. Itu adalah ciri-ciri kita mau pilih negara mana. Pasti kalau kita mau mau taruh subsidiari, pasti kita harus consider mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah, mana yang lebih murah. Coba kita bahas satu persatu. Sikap dari konsumen negara tuan rumah, apakah mereka itu memiliki perasaan untuk suka terhadap dalam negeri atau tidak, gitu ya. Tes ya, apakah mereka benci produk luar negeri. Itu salah satu mesti kita tanya sebelum kita membuka pabrik atau perusahaan. Jangan sampai kita sudah jualan tuan rumah nih, aksi tuan rumah, sebagai aksi dari tuan rumah akan berdampak pada arus kas finansi kantor, adanya tambahan pajak, adanya pemaksaan untuk kontrol polusi, ya, masalah lingkungan, kemudian teks yang ditahan, dan pelarangan transfer. Nah, itu yang membuat kita juga harus berpikir ulang. Kenapa perusahaan menggunakan turnover saat
Jadi kalau saya baca, some MNC use turnover in government members or change in government philosophy as proxy of country's political risk. Jadi kita juga harus, kalau ini apa ya maksudnya? Sepertinya perubahan rezim juga akan mempengaruhi terhadap arus kas. Kemudian lanjut, ini adalah penahanan tidak boleh transfer. Jadi ada perjanjian, contoh anak perusahaan MNC sering mengirimkan pendanaan kepada headquarters atau parenting untuk membayar pinjaman, suppliers, administrasi, laba ditahan, atau yang lain. Beberapanya perusahaan itu melarang untuk mentransfer berdasarkan tahun yang disetujui. Misalnya harus dulu transfer, harus dulu berinvestasi di negara tuan rumah 4 tahun. Terus ada juga yang currency inconvertibility, lihat juga apakah bisa mata uangnya dikonversi. Beberapa pemerintahan tidak membolehkan mata uang lokalnya ditukar ke mata uang asing, ya. Oleh sebab itu, pendapatan laba yang dibuat di negara tersebut tidak bisa dikirim melalui konversi mata uang. Kalau misalnya kan nggak mungkin misalnya mata uang bat dipakai buat transaksi di Indonesia, itu kan nggak mungkin ya, karena kan kita kan rupiah, jadi kita nggak akan dihargai. Kalau perang beberapa negara cenderung untuk mengikat konflik dengan negara tetangga atau berperang dengan negara tetangga atau mengalami internal turnover atau penggantian pemerintahan, ya, pemberontakan kali mungkin, ya. Ini akan berdampak pada keamanan pekerja yang disewa oleh perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, atau oleh sales people yang berusaha untuk menyelenggarakan pasar ekspor untuk MNC, ya. Inefisien birokrasi, ya, biasanya terlalu ribet, ya. Inefisien birokrasi dapat menghambat MNC effort untuk menyelenggarakan perusahaan baru atau expand bisnis pada country, ya. Biasanya lokalnya tidak mau ada buka pabrik, nah itu bikin jadi inefisien tuh. Atau kalau di sini sih kebanyakan pada minta apa ya, duit, ya, expect gift before they will approve MNC application. Sama dengan corruption can adversely affect an MNC international business because it increase cost of conducting business. Korupsi juga meningkatkan biaya. Ya, gimana corruption index? Nah, ya, indeks yang terbesar adalah di Denmark dan terkecil adalah di Afghanistan. Di rank ini adalah semakin tinggi corruption rating change over time in the response to the factor of influence country risks. Therefore, MNC needs periodically update the assessment each country where they do business. Jadi kalau di Afghanistan pasti korupsinya lebih tinggi. Kenapa? Karena corruption perception index ratingnya sangat rendah. High rating indicate low corruption. Tinggi rating menunjukkan tingginya, rendahnya korupsi. Di Denmark rendah ya korupsi, ya. Makanya kalian kalau mau bisnis di Denmark saja, ya, atau kuliah di Denmark, New Zealand, Finland, Sweden. Nah, makanya kita enak sekali di sana karena sedikit korupsi. Financial risk karakteristik. Ini bagaimana tentang nah, ini biasanya penilaian di karakteristik dari sebuah negara itu sekitar 80%, ya. 20%-nya adalah dari financial risk, ya. Financial risk dari mana? Economic growth, pertumbuhan ekonomi, ya, semakin tinggi semakin bagus. Dari mana? Dari GDP, ya, gross domestic product, ya.
Nah, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa macam variabel makro, contoh tingkat suku bunga, nilai tukar, sama inflasi. Nah, kalau inflasi semakin tinggi tingkat suku bunga semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan cenderung pertumbuhan akan semakin rendah. Ya, this tend to slow the growth of an economy and reduce demand for MNC product. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi negara rendah, maka permintaan terhadap produknya pun akan menurun. Pemerintah commonly attempt to maintain low interest rate when they want to stimulate the economy. Ya, jadi semakin rendah semakin bagus ya. Semakin tinggi semakin tidak bagus. Nilai tukar exchange rate can influence the demand of country export with affect the country production and income level. Ya, tentu kalian sudah pernah belajar ya kemarin exchange rate. Semakin kalau misalnya kita mau beli barang, kita mau ekspor, berarti kalau semakin kita melemah, maka orang makin menguat dan ekspor kita makin lebih laku ya. Jadi depresiasi nilai tukar di domestik lebih bagus ketika kita ekspor. Nah, tapi apresiasi di nilai tukar domestik lebih bagus ketika kita berutang. Nah, itu kalian sudah tahu di transaction exposure. Inflasi dapat berdampak pada consumer purchasing power, ya, purchasing power parity ya. Nah, kalau interest rate itu bicara soal interest rate parity, diferensial interest IRP ya, interest rate parity. Kalau inflation purchasing power parity ya, semakin tinggi inflasi maka harga akan semakin mahal dan orang akan jarang membeli, sehingga ketika dijual keluar akan kalah saing dengan lokal domestik atau foreign product. Oke, bagaimana mengukur country risk? Nah, kita bisa lihat ada di measuring country risk, macro assessment of country risk and micro assessment of country risk. Overall risk assessment of a country and involves consideration of all variables that affect country risk, kecuali terhadap unique particular from industry. Kalau mikro itu assessment countries related to MNC type of business atau industrial, micro assessment. Kalau makro keseluruhan. Oke, coba lagi lanjut. Apa sih teknik-teknik untuk menilai risiko country? Ada checklist approach, Delphi technique, quantitative listening, quantitative analysis, inspection, visit, and recommendation of techniques. Apa sih checklist approach? Checklist approach memasukkan penilaian terhadap semua political dan financial faktor. Finansial disebutnya mikro ya, kalau political disebutnya makro, yang berkontribusi terhadap penilaian risiko sebuah negara. Rating yang dibuat itu dilistkan kemudian dari berbagai keuangan dan faktor keuangan dan faktor politik. Rating ini akan dikonsolidasikan terhadap semua penilaian dari negara tersebut. Beberapa faktor seperti GDP growth dapat diukur dari data yang ada, sementara yang lainnya seperti kemungkinan untuk perang mungkin diukur dengan subjektif. Substantial amount information dari internet, informasi ini dapat membangun untuk rating berbagai faktor untuk menilai risiko negara. Faktor yang dikonversikan terhadap rating yang numerik agar penilaian secara khusus pada negara tersebut. Faktor tersebut memiliki dampak yang besar pada risiko negara, harus ditempatkan pada beban yang lebih besar. Jadi semakin mempunyai faktor berpengaruh, maka harus makin dibanyakan ya risikonya. Kedua penilaian tersebut, faktor dan weighting, harus dijalankan secara subjektif. Jadi kita tentukan. Bagaimana Delphi teknik? Masukkan koleksi atau gabungan dari pendapat-pendapat
opini dari grup tanpa grup diskusi ya. Jadi hanya independen ekonomi saja. Seperti yang sudah terjadi untuk analisis risiko negara, perusahaan multinasional dapat melakukan survei spesifik karyawan atau konsultan outside dari luar yang memiliki penilaian terhadap atau ahli dalam menilai karakteristik negara atau lebih teknik. Quantitative analysis, satu kali ketika variabel politik dan keuangan telah diukur, quantitative analysis model untuk mengidentifikasi risiko negara akan berpengaruh terhadap penjualan dan laba pada negara tersebut. Hasilnya dari analisis tersebut akan diindikasikan atau di susceptibility artikel bisnis to ekonomi negara. Informasi yang berharga untuk dimasukkan terhadap semua evaluasi pada risiko negara. Inspection visit, ya kita harus datang ke sana ya. Combination teknis, kita datang ke sana terus kita lakukan kuantitatif. Gimana driving a country risk rating? Mana nih? Kita kasih bobot, oke. Political risk kita kasih 8% dan financial risk kita kasih 20%. Lebih besar political risk untuk yang mempengaruhi overall country risk. Bagaimana nih 16.3 ya? Kita coba menentukan risiko negara. Seluruh materi setting diagram. Governance of country risk assessment. Nah, contoh rating assign faktor 1-5, blockage fund transfernya 4. Oke. Kalau jelasin gini kadang ngantuk ya. Jadi kita lihat birokrasi dan blockage fund itu 70/30 dengan ratingnya 3 dan 4. Maka political ratingnya adalah 3,3 dan financial risk ratingnya adalah 3,9 diukur dari interest rate, inflation rate, exchange rate, industry consumption sama industry growth. Lalu kita kasih kategori political risk 3,3, financial risk 3,9, maka 80% dikali 3,3 2,64, 3,9 dikali 20% 0,78, maka overall risk country risk 3,42. Bagaimana comparing risk rating among countries? Ini kita masih ngomongin ini ya, rating ya. Bagaimana kita menggunakan membuat perbandingan risk rating? Perusahaan multinasional dapat mengevaluasi risiko negara dari beberapa negara, risiko negara dari beberapa negara, mungkin untuk menentukan mana yang lebih bisa menyelenggarakan anak perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan political and financial rating among countries yang diasosiasikan oleh FOM ya, Foreign Investment Risk Matrix, yang menggambarkan buruk dan baik setiap negara dapat diposisikan memiliki lokasi dan matriks sesuai dengan finansial dan political ratingnya. Oke, lanjut. Memasukkan risiko terhadap capital budgeting. Ketika MNC menilai feasibility project, proposed project, risiko negara dapat dimasukkan terhadap capital budgeting dengan menghitung kembali discount rate atau dengan menilai kembali estimasi cash flow. Contoh adjustment of discount rate. Discount rate ini diajukan untuk menggambarkan required of return dari project.
discount rate dapat diajiskan dengan memasukkan country risk. The lower country risk rating, the higher perceived risk and higher the discount rate applied to project cash flow. Dapat is convenient, but in that one the capital project analysis can capture country risk. However, there is no purchase formula. Okay. Jadi ya ini berarti ada risikonya ditambah ya. Gimana kalau estimated cash flow? Oke, kita masukkan di perhaps most appropriate for incorporating from country risk in a capital budgeting analysis is to estimate how the cash flow would be affected by each from. Ya, jadi kita pakai NPV ya. Oke. Kita coba di sini ada teori ya. Jika sebagai contoh, jika 20% probabilitas tuan rumah akan memblok fund dari anak perusahaan ke orang headquarters, MNC harus mengestimasi project NPV-nya under this circumstance, realizing that there is 20% chance that its NPV will occur. Jika ada kesempatan pemerintah tuan rumah akan memaksa pajak yang tinggi pada anak perusahaan, kemudian NPV dari proyek foreign dan MNC akan harus diestimasi di bawah kondisi tersebut. Kemungkinan tersebut harus diestimasi dampaknya terhadap arus kas perusahaan foreign project, dan oleh sebab itu NPV therefore on the project NPV. Dengan menganalisa setiap efek possible effect, MNC dapat menentukan distribusi probabilitas NPV. Oke, lanjut aja ya. Consider Spartan Inc. mengenalkan chapter 14 ya. Multinational capital budgeting ya. Assume that Singapore akan memaksakan 10% withholding tax and refund remitted by subsidiary to the parent ya, with 100% certainty. Dan sekarang asumsinya 30% kesempatan Singapura akan memaksa 20% withholding tax rate instead of the 10%. Ini artinya bahwa probabilitas dari originally mengasumsikan 10% withholding tax akan dikurangi dari 100% to 70% karena jumlah dari probabilitas possible outcome for withholding tax harus ditambah 100%. Contoh, possible tax rate 10%, probability-nya kerja 70%, kalau 20% 30%. Jadi kalau probabilitas itu harus 100% ya. Kalau kemungkinan akan 70% terjadi, maka dia 30% tidak terjadi ya. Rendahnya salvage value ya. Original example assume that pemerintah Singapura akan membeli subsidiari dengan 12 juta, tapi itu kerendahan loh. Given to possible outcomes withholding 10% atau 20%, and given to possible outcome for salvage value 12 atau 7%, 7 juta. Ada 4 kesimpulan skenario. Pertama, kalau dengan tax 10%, salvage value-nya 12%, tax 20%, salvage value 12%, tax 10% 7 juta ya, tax 20% 7 juta. Baru dimasukkan ke ini capital budgeting ya. Kita kan judulnya long term ini, capital budgeting. Ini risiko analisis ya, account risk analysis. Limitednya 6 juta, kemudian withholding tax-nya itu adalah, ini limited yang akan dibayarkan ya, 1,2, 1,520, kemudian 1,80, kan 20% dari laba ya. Kemudian dikurangkan saja, hasilnya adalah 12 juta, tinggal dikalikan, dikonversikan dengan Singapura dari dolar. Maka dolarnya adalah 2.400.000. Kemudian PV-nya 15% sebesar 2 juta. Maka labanya adalah 10 kurang 2 minus 7.
Bagaimana dengan mengurangi reduce value-nya? Oke, tinggal berubahnya itu hanya di withholding taxnya 10% ya. Kalau tadi itu 20%. Jadi 600.000 Singapura dolar tinggal dikurangkan saja semuanya, lalu tinggal dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah masih profit ya. Mana kalau projectnya itu mengurangi surface value-nya tapi holding tax-nya 20%. Oh, ternyata masih rugi ya, ini rugi. Kita masuk aja. Summary, ternyata NPV-nya itu paling rugi adalah ketika pajaknya 20%, surface value-nya 7 juta. Ya. Kemudian 10%. Jadi ini skenario ya, pajak 10%, surface value 7 juta, ternyata masih untung, NPV 20% juga masih untung. Kemudian bagaimanakah kemungkinan terjadi probabilitas? Yaitu 70 dikali 60% sama dengan 42 ya. Dari mana sih 70%-nya itu sama 60%-nya itu? Itu ada penjelasan dari 16.7 skenario occurring because if this scenario has a 12% chance of terjadi, skenario 4 ya, terjadi chance that project will adversely affect the value of Spartan. Ini 60-70 itu dapat dari sini ya, dari sini atas sih. Ini 60, 40, 70, 30. Tinggal dijumlahkan saja. Ya, itu. Lanjut. Bagaimana menganalisis existing project? Analisisnya adalah ya dengan tadi melakukan capital budgeting. Bagaimana mengurangi atau mencegah take over dari pemerintah ya, menggunakan use short term horizon, menggunakan unique supply atau teknologi, hire local labor, pinjam dari local fund, beli asuransi, gunakan project ya. Jadi gunakanlah short term horizon. Nah, itu biasanya memang kalau perusahaan yang menggunakan dimiliki oleh negara asing, mereka tidak mau melakukan investasi besar-besaran atau long term ya, biasanya pakai short term horizon. Jadi sehingga harga sahamnya biasanya volatile. Terus kemudian mereka harus menggunakan unique supply teknologi seperti Freeport ya. Mungkin Freeport kenapa nggak bisa diambil sama Indonesia, karena mereka menggunakan unique supply ya. Kita nggak bisa boleh. Atau juga dia juga meng-hire local labor, terus dia melakukan pinjaman dari local fund sehingga menguntungkan bank. Lalu menggunakan asuransi, nah, asuransi. Kemudian many of our largest investor project are structured as project finance deals with limited exposure MNC. Plus project finance deals heavily finance. Banyak yang dilakukan pinjaman.